Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Akhinal kiram rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan, kerahmatan serta hidayahnya. Sebagian daripada nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapat percabangan beliau bil yaumil hadza hatal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Akhinal kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari sebuah kisah seorang yang melaksanakan ibadah haji, akan tetapi hajinya itu tidaklah mabrur, tetapi haji mardud, yang artinya haji yang tertolak. Kenapa? Mari kita simak kisah ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Kisah ini adalah diidentifikasikan sebagai haji marhum atau seorang yang bernama marhum. Awalnya begini ceritanya. Sepulang dari tanah suci, kemudian keesokan harinya Pak marhum langsung menggelar sebuah acara syukuran di rumahnya. Acara syukuran tersebut diisi dengan tahlil, lantas diakhiri dengan doa. Marhum hanya mengundang beberapa kerabat terdekat dan juga tetangga sekitarnya. Sebelum acara diakhiri dengan makan-makan, Pak marhum meminta waktu sebentar untuk berbicara. Begini, para hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah akhirnya saya bisa menjalankan rukun Islam yang terakhir dengan tanpa halangan suatu apapun. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah bisa menyandang gelar haji, ujar Pak marhum dengan nada pelan tapi tegas meyakinkan. Wajahnya terlihat cerah, sumringah. Pandangan matanya menyapu para hadirin di ruang tamu rumahnya yang cukup luas. Marhum memang orang yang terkaya di kampungnya. Ia memiliki 4 toko kelontong di daerahnya. Meski ia bukan orang yang tergolong kikir, tapi ia memiliki sifat yang kurang disukai oleh beberapa tangganya. Selama ini marhum gemar sekali memamerkan harta kekayaannya. Misalkan, ketika ia baru membeli mobil, maka ia akan sibuk bercerita hingga mulutnya berbusa perihal mobil barunya itu kepada orang lain atau
setiap orang yang dijumpainya. Dan usai acara makan-makan, sebelum pulang, sebagian hadirin berbaris tanpa dikomando agar bisa bersalaman. Sebelumnya, telapak tangan marhum telah dilumuri nyaris 1 botol minyak wangi nomor 1 yang ia beli sewaktu ia di Madinah. Sekaligus minta didoakan agar selekasnya mendapat panggilan Allah menuju ke tanah suci. Tak lupa Pak marhum membawakan sedikit oleh-oleh buat tetangga dan kerabatnya. Masing-masing sekantong kresek berisi kurma, sebotol kecil air zam-zam, dan juga tasbih warna hitam yang ia beli langsung ketika beliau berada di Mekah. Pagi itu ketika marhum sedang duduk bersantai di teras rumahnya, Bang Kasim, ini lelaki baya yang telah lama menjadi pembantu di rumahnya, datang tergopoh-gopoh. Pak marhum, di depan ada Pak Idris ingin bertemu Bapak, kata Kasim sambil mengelap keringat yang mengembun di dahinya. Haji, Sim, Haji, saya ini sudah naik haji, jadi kalau manggil saya sekarang harus ada hajinya, sahut marhum dengan wajah seperti tersinggung. Iya Pak, maaf Pak Haji, Kasim berbicara dengan gelagapan. Ya sudah, ingat ya, Sim, lain kali kamu jangan sampai salah panggil saya, Haji marhum. Ucapan marhum terdengar sangat angkuh sambil beranjak menuju ruang tamu. Ya, semenjak pulang dari tanah suci, marhum memang selalu mewanti-wanti kepada Kasim dan 2 pembantunya yang lain, yaitu Joko dan istrinya, Mbak Pijah, agar memanggil dirinya dengan menambahi kata haji di depan namanya. Ningsih, istri marhum pun tak henti-hentinya bercerita kepada para tamu yang datang berkunjung bahwa suaminya kini telah menyandang gelar haji. Gelar yang selama ini selalu diimpi-impikan marhum untuk menambah kewibawaannya sebagai orang terkaya di kampungnya. Monggo, Pak Haji saja yang jadi imam. Selalu begitu yang terucap dari bibir Pak Harun ketika marhum sholat berjamaah di musola dekat rumahnya. Pak Harun, lelaki yang lebih tua 10 tahun dari usia marhum dan telah lama bertugas menjadi imam musola tapi belum berhaji, selalu menyilakan marhum agar ia saja yang menjadi imam sholat. Dan marhum dengan rasa percaya dirinya yang tinggi menerima tawaran itu tanpa sehuruf pun basa-basi. Padahal Pak Harun menawari marhum agar menjadi imam sholat hanyalah sekedar basa-basi saja. Suatu ketika sepulang dari musola, marhum berpapasan dengan Salimin, lelaki sebayanya, teman lama yang rumahnya berada di ujung kampung dan dulu pernah satu kelas dengannya ketika waktu masih di madrasah. Kum, apa kabarnya? Wah, sekarang sudah jadi haji ya, hehehe, sapa Salimin sambil melontar candaan. Dulu keduanya memang cukup akrab, sering bermain petak umpet dan yang lainnya. Tak disangka Salimin bercanda seperti itu membuat raut marhum merah padam. Min, tolong jaga bicaramu. Saya ini sekarang haji, sudah haji, sahut marhum. Oh, jadi maksud sampean saya harus jaga sikap dan manggil sampean Pak Haji begitu. Salimin menggeleng-gelengkan kepalanya dengan raut tak percaya. Sungguh ia tak mengira jika sahabat karibnya itu
berubah sifat hingga sedemikian sombongnya. Syukurlah kalau kamu akhirnya nyadar juga, Min. Markum berkata sini, sambil melangkah meninggalkan Salimin dengan bisa diperlakukan seperti itu oleh kawan sendiri, tentu Salimin merasa dongkol. Namun ia berusaha untuk tak meladeninya. Ia tak mau bikin masalah hanya gara-gara hal seperti itu. Seiring berjalannya waktu, perlahan tapi pasti banyak orang yang menggunjing sikap marhum yang sekarang kian menampakkan kesombongannya. Tidak hanya Salimin yang pernah mengalami kejadian itu. Tak mengenakan saat berpapas dengan marhum Gito dan Kardi, juga teman masa kecilnya juga mendapat ucapan yang putus dan menyakitkan ketika mereka memanggil marhum tanpa Haji. Sombong banget si marhum. Kalau ndak dipanggil Haji, ndak bakalan mau jawab dia. Bisik Gito ketika suatu hari melihat marhum baru pulang dari musola. Iya toh, padahal setauku sebelum pergi haji si marhum ndak gitu-gitu amat. Tapi kenapa sekarang berubah jadi sombong banget ya? Kata Salimin seperti itu. Akhirnya kiram rahimakumullah, lanjut kisahnya. Teman-teman lain yang waktu itu sedang duduk bersantai di ujung gang pun turut mengamini kalimat Gito dan Salimin. Bahkan ketika marhum lewat di depan mereka, tak ada satupun yang sudi menyapanya lagi. Marhum menjerit seperti orang kesakitan. Ningsih istrinya yang baru saja hendak ke kamar mandi langsung berbalik dan bergegas menuju kamar suaminya. Pak, bangun Pak, sampean mimpi apa toh? Dengan gusar Ningsih mengguncang-guncang tubuh suaminya. Berselang detik marhum membuka kelopak matanya dan memandang istrinya dengan raut terlihat sangat pucat dan ketakutan. Sampean ini sebenarnya mimpi apa toh Pak? Teriak-teriak kayak orang kesurupan, kata Ningsih. Betapa terkejutnya marhum ketika ia hendak berbicara, tapi mulutnya hanya mampu terbuka tanpa kuasa mengucapkan apapun. Dalam mimpinya, marhum diseret oleh seorang bertubuh tinggi, besar, hitam, sementara mulutnya disumpal dengan batu hitam. Apakah seperti itu sifat orang yang baru menyempurnakan rukun haji, rukun Islam? Baru naik haji saja sudah sombong dan juga merendahkan orang lain. Ucap kasar laki bertubuh tinggi besar itu, namun memiliki paras rupawan di alam mimpinya itu. Belum sempat marhum menjawab, lelaki itu lebih dahulu menghantamkan sebongkah batu ke dalam mulutnya hingga marhum menjerit-jerit kesakitan. Akhirnya kiram rahimakumullah. Dari kisah tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa ibadah yang kita lakukan, apapun bentuknya, kita tidak perlu membanggakan diri, apalagi menyombongkan diri. Kita harus bersyukur seandainya kita sudah mampu melaksanakan ibadah haji, dalam artian sudah melaksanakan rukun iman, rukun Islam yang terakhir itu, harusnya merasa berterima kasih, bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah memberikan kesempatan, memberikan banyak rezeki kepada dia hingga ia bisa memenuhi panggilan Allah, datang dan menghadap langsung ke Baitullah. Dan pada akhirnya siapapun yang
sudah bisa melaksanakan ibadah haji, harusnya bisa merubah diri dari sikap-sikap yang tidak terpuji. Seperti yang tadinya sombong berubah menjadi tidak sombong, yang tadinya kikir berubah menjadi suka sedekah, peduli kepada orang lain, dan berbuat baik kepada siapapun. Agar gelar haji yang ia punya betul-betul haji yang mabrur. Akhirul kiram rahimakumullah, semoga kita semuanya diberikan kesempatan, diberikan rezeki, umur panjang, agar kita bisa melaksanakan panggilan Allah, yaitu haji ke Baitullah, dan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin. Allahumma amin. Akhirul kiram rahimakumullah, hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa bittaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.